Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jiddan beserta kakanda beliau Habib Muhammad bin Abdul Aziz bin Jiddan. Ada juga dewan guru daripada Pondok Pesantren Sunnah Salafiyah Al Khairiyah Habib Muhammad bin Abdullah Segar. Ada juga saudara kita Habib Fahmi bin Abdul Qadir Al-Idrus dan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan imannya, dikuatkan di dalam agama yang lurus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita dijaga daripada segala macam musibah, segala macam bala, segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali ke pelajaran selanjutnya, masih di dalam tentang ilmu. Ahlul ilmi wal fadli fa innahu al-ihsan. Orang yang gemar menuntut ilmu, para penuntut ilmu, dan orang yang suka mendapatkan kelebihan, fa innahu al-ihsan, itu adalah kebaikan semuanya, ya. Menuntut ilmu adalah kebaikan. Siapa orang yang suka di dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan, begitu seterusnya. Dan kebaikan itu sebabnya daripada ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu. Kita kalau suka menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, rajin hadir di majelis-majelis ilmu, maka ilmu satu persatu akan masuk pada kita, ya kan? Sedikit-sedikit ilmu itu akan masuk pada kita, dan akhirnya kebaikan juga sedikit-sedikit akan nambah kepada kita. Kita masuk hadir majelis ilmu, Masya Allah, sebelum hadir ada satu masalah atau perbuatan yang jelek yang kita lakukan. Tiba-tiba di majelis ilmu ternyata tausiah atau nasihatnya atau taklimnya menjelaskan tentang apa yang kita lakukan sebelumnya. Karena kita dapat ilmu, akhirnya besok-besok kita akan ngulangin lagi, betul? Kan begitu. Dulunya kita yang suka berbuat dosa, sekarang menjadi orang yang suka berbuat kebaikan. Itulah fadilah daripada ilmu, manfaatnya ilmu. Dan termasuk daripada menuntut ilmu apa? Li'annahu syukru ala ni'matil aqli wal ilmi. Termasuk daripada menuntut ilmu, termasuk daripada kita melakukan banyak perbuatan baik, itu adalah salah satu sebab. Apa sebabnya? Itu menjadi sebab kita termasuk orang yang bersyukur atas akal yang kita punya, bersyukur atas ilmu yang Allah berikan. Kalau kita selalu berbuat baik, ya, dengan menuntut ilmu, terus berbuat baik, maka itu adalah salah satu cara kita untuk mensyukuri daripada nikmat Allah yang namanya akal. Paham ya?
nikmat itu, bagaimana sih definisi syukur? Sarfun ni'mah bima khuliqa li ajli. Ingat, syukur itu gambarannya seperti ini. Menyodorkan satu kenikmatan yang kita dapat, yang kita miliki kepada apa-apa yang diciptakan oleh Allah untuk tujuannya. Memanfaatkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk tujuannya. Allah kasih kita tangan, sama Allah dikasih ilmu. Ajarannya seperti ini, ya. Syukuri tangan Anda yang Anda miliki. Bagaimana caranya? Itu tangan, itu kita fungsinya untuk apa? Untuk menolong orang, ya. Berbuat apa? Berbuat baik. Kita banyak berbuat baik dengan tangan yang kita miliki. Itu tandanya kita mensyukuri nikmat tangan yang Allah berikan. Kita punya mata yang kita miliki. Kita pandang orang tua kita dengan pandangan hormat. Kita pandang guru kita dengan pandangan ta'zim. Kita pandang saudara-saudara kita dengan pandangan kasih sayang. Kita pandang itu yang namanya Al-Quranul Karim. Kita pandang itu yang namanya orang-orang soleh. Maka itu salah satu cara mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan. Jadi kita ini punya mata, masya Allah, luar biasa. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah di dalam Al-Quran apa? Jika kalian ingin menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu untuk mentakarnya, tidak mampu untuk menghitungnya. Tidak ada harganya. Artinya tidak ada harganya, begitu mahal. Kita nggak mampu untuk bayar itu semuanya. Kita nggak mampu untuk membayar apa yang sudah dikasih sama Allah. Allah nggak menjelaskan jika kalian menghitung banyak nikmat yang aku berikan, kamu tidak akan mampu. Tapi apa kata Allah? Kata Allah, kalau kau ingin menghitung satu nikmat yang aku berikan, mustahil kalian akan mampu untuk menghitungnya. Artinya tidak mampu kalian untuk bayar. Kalau ada orang punya kebaikan sama kita, misalkan kita punya saudara, ya, yang suka bantu, kadang-kadang suka ngasih duit setiap minggu, ya, itu masih bisa kita bayar, masih mampu kita untuk bayar. Kalau kita punya duit misalkan 1 juta, dibayar lunas. Tapi kalau Allah, satu nikmat yang Allah kasih, tidak bisa kalian bayar lunas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perbanyak syukur kepada Allah. Nikmat mata, satu nikmat mata dibanding dengan yang lain, tidak ada bandingannya. Maka dari itu salah satu cara mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan dengan menuntut ilmu. Tangan dipakai buat bantu orang, kaki dipakai buat jalan ke masjid, dipakai buat hadir majelis taklim, akal dipakai untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Berarti kita benar-benar telah mensyukuri yang namanya nikmat akal dan ilmu pengetahuan. Coba kalau Allah hilangkan akal kita, ayo siapa yang mau akalnya dihilangin? Oke dah, ganteng kayak Ronaldo, tapi akalnya nggak ada. Ada yang mau? Nggak. Walaupun ganteng, tajir, punya mobil banyak, punya rumah mewah, tapi akalnya nggak ada. Kira-kira ada yang mau? Nggak ada. Semua pengen punya akal. Maka dari itu syukurilah nikmat akal yang Allah berikan dengan cara menuntut ilmu yang manfaat. Karena itu adalah salah satu akan sebab menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qauluhu ta'ala la in syakartum la azidannakum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika kalian syukur, maka aku Allah akan tambahkan. Syukur kita malam Jumat bisa hadir majelis, syukur
bersyukur bisa dapat ilmu sedikit. Walaupun sedikit, pulang dari majlis kita banyak dapat ilmu. Kenapa? Ditambah sama Allah. Kenapa? Karena rasa syukur kita ketika hadir di majlis ilmu. Ikhlas duduk di majlis ilmu, tenang duduk di majlis ilmu. Kita mau menuntut ilmu, kita bersyukur atas ilmu, maka pulang dari itu Allah akan tambahkan keberkahan kepada kita. Berkah, ya, berkah. Dikatakan qala Abu Hanifah berkata hadhil jumlah innama adraktu al-ilma bilhamdulillahi ta'ala wa syukur. Ketika aku telah mendapatkan ilmu, hanya saja aku telah mendapatkan ilmu ini dengan bersyukur kepada Allah. Kata Imam Abu Hanifah, hanya saja aku ini mendapatkan ilmu yang banyak itu bukan karena apa-apa, tapi karena banyak syukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ai ma wasaltu ila hadhil martabah minal ilmi illa bilhamdulillah wa sananihi wa syukrihi fi muqabalati ni'amihi. Artinya kata Imam Abu Hanifah, aku ini enggak bakal dapat ilmu, aku ini enggak bakal jadi orang yang seperti ini, yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang dimuliakan banyak daripada manusia. Aku tidak mendapatkan kedudukan yang mulia yang tinggi seperti ini kecuali dengan memperbanyak syukur kepada Allah, dengan memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah aku terima. Tuh, imam sekelas Imam Abu Hanifah ini, imamnya kita para umat muslim, begitu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang kelasnya menuntut ilmunya cuma malam Jumat, ya? Kadang-kadang tidak ada syukurnya. Makanya Allah tidak akan tambahkan berkahnya, Allah tidak akan tambahkan kehidupan yang sehat, yang macam-macam itu, karena kita tidak punya yang namanya rasa syukur. Tidak ada ucapan terima kasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah dikasih kekuatan, udah dikasih sempurna, ciptaan yang sempurna, tapi kadang-kadang kita masih males mau datang ke majelis taklim, masih males. Kadang-kadang ada dua acara bentrok, satu dangdutan, satu majelis taklim, yang dipilih adalah dangdutan. Kenapa? Karena banyak lagu-lagunya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Fakullama fahimtu, kata Imam Abu Hanifah, ketika aku telah paham dengan sesuatu ilmu, ala fikhin wa hikmatin, fakultu alhamdulillahi ta'ala. Imam Abu Hanifah itu kalau habis belajar satu bab, ya misalkan bab misalkan bab fikih, ya, belajar bab fikih, faham bab fikih, habis itu dia banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 banyak bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang dapat hikmah, ya, dapat hikmah, nasihat-nasihat daripada guru, daripada orang-orang soleh, dia selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Imam Abu Hanifah, kebiasaan beliau seperti itu. Setiap kali mendapatkan satu nikmat, maka Imam Abu Hanifah mengucapkan alhamdulillah. Maka setelah aku mengucapkan alhamdulillah, kata Imam Abu Hanifah, fasdada ilmi, maka tambah ilmuku. Allah tambahkan ilmu. Kata yang bagi talib, beginilah yang sepatutnya, yang harus dilakukan bagi penuntut ilmu. Anyastaghil bisyukur bil lisan. Pertama, sepatutnya, kata Imam Abu Hanifah, sepatutnya bagi para penuntut ilmu, para anak-anak majelis taklim,
Sepatutnya untuk apa? Untuk menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan bersyukur, dengan mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur. Bagaimana cara mengucapkan syukur? Bil lisan, dengan lisan. Gimana cara syukur dengan lisan? Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Lisannya pakai buat syukur. Jangan cuma lisan. Wal jinan, apa jinan? Anggota badan. Anggota badannya dimanfaatkan, dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah. Wal arkan dan arkan, artinya apa? Yang banyak ibadah sama Allah. Udah dapat ilmu tapi di rumah harus ibadah, ya. Sama wae, ya. Podo wae kata orang Jawa. Ya, kalau kata orang Betawi, terwocah, ya. Sudah dapat ilmu tapi ilmunya nggak diamalkan, maka percuma, ya, hilang sia-sia. Sama kayak orang bisa nyetir mobil nih, kerja di TKW jadi supir mobil di Mekah, 5 tahun jadi supir mobil di Mekah. Pulang ke Indonesia setelah 10 tahun di Indonesia nggak pegang mobil sama sekali, kira-kira masih bisa nggak bawa mobil? Nggak bakal lancar, walaupun bisa tapi nggak kayak dulu. Kenapa? Karena nggak pernah nyentuh mobil. Begitu juga dengan ilmu kalau kita sudah dapat terus kita tidak pakai, maka ilmu itu lama-kelamaan akan hilang. Bukan cuma dengan lisan, bukan cuma dengan arkan, anggota badan. Bersyukur kepada Allah itu jangan cuma lisan doang, jangan cuma anggota badan doang, tapi dengan apa? Wal mal, dengan harta. Harta yang kita miliki juga adalah salah satu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan harta? Ya tasaddaq bil amwal at-thayyibah ilal fuqara. Sedekahkan harta kalian yang bagus, yang halal kepada orang-orang fakir miskin. Kita juga banyak bersedekah. Karena sedekah itu adalah sesuatu yang luar biasa fadilahnya, Masya Allah, ya. Paham ya sini, ya? Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nih, sering kita dengar ya. Siapa yang kenal dengan dirinya berarti dia kenal dengan Allah. Yang kenal dengan dirinya berarti dia kenal Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ya, saya kenal saya bulan bin bulan tinggal di sini gitu. Kenal diri terus kita kenal Allah. Siapa yang kenal dirinya maka dia betul-betul kenal Allah. Ini hati-hati nih mengartikannya. Kalimatnya singkat tapi artinya luas. Apa di sini jelaskan? Ai man arafa nafsahu bi sifatihi al-makhluqin. Barang siapa yang kenal dengan dirinya bahwasanya dirinya itu adalah memiliki sifat-sifat makhluk. Kita ini adalah makhluk. Kita kenal diri kita bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang seperti apa? Ciptaan Allah yang seperti daripada yang memiliki banyak sifat. Kita ini adalah ciptaan Allah yang memiliki banyak sifat. Apa di antaranya sifat-sifat kita? Sifat kita di antaranya minal ajzi, daripada kelemahan. Kita ini manusia lemah, tidak memiliki kekuatan. Ini siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan.
Kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang sifatnya lemah, yang sifatnya al-fana, tidak kekal. Apa kebalikannya tidak kekal? Akan hancur, akan binasa, ya, akan hilang. Oke, setiap malam Jumat hadir di sini. Minggu depan belum tentu di antara kita ada yang datang sini. Minggu depan, tahun depan belum tentu semuanya yang sekarang ada, belum tentu tahun depan bakal masih ada di sini. Kenapa? Karena itulah dirinya adalah makhluk Allah yang punya sifat lemah dan tidak kekal. Amin. Waktu lemah juga, ya. Waktu lemah. Wal faqr, miskin, kita ini nggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki bukan punya kita. Semua yang kita miliki bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Kita ini milik Allah. Jadi harus kenal diri ente, harus kenal diri kita ini, bahwasanya kita ini manusia yang lemah, yang miskin. Walaupun ente kaya, tetap miskin, tetap adalah manusia yang gak punya apa-apa. Artinya di sini kalau ente kenal diri ente, jangan sombong. Mentang-mentang kaya sombong, hati-hati. Ya, mentang-mentang kuat, menunjukkan dirinya bahwasanya memiliki kekuatan. Gara-gara ada member gym di tempat gym, badannya keker, terus dia kalau jalan sombong. Oh, hati-hati, berarti dia belum kenal dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala. Faqad arafa rabbahu, harus kenal juga dengan Allah. Artinya apa? Kenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat Allah? Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Allah yang Maha Pencipta. Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Minal qudrati lillahi ta'ala. Semua kekuatan dari Allah. Wal baqa wal qawi wal ghina. Kekekalan, kekuatan dan kekayaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang yang kayak tadi, jangan mentang-mentang punya segalanya terus merasa sombong, lupa dengan Allah. Dia nggak sadar bahwasanya yang dia miliki adalah Allah yang berkehendak. Mau dia kaya bisa jadi miskin, mau dia miskin bisa jadi kaya. Yang kuat bisa jadi lemah. Umurnya masih 30-an, karena sering latihan kuat. Coba deh 20-30 tahun ke depan kira-kira masih punya kekuatan nggak? Nggak bakal punya, ya. Oleh karena itu kita harus kenal diri kita supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah kenal dengan kelemahan dirinya, artinya begini. Orang kalau sudah kenal dengan kelemahan dirinya, maka dia akan tahu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya berarti dia kenal Tuhannya. Kita ini lemah, Allah kuat. Kita miskin, Allah kaya. Kita bakal hancur, Allah Maha kekal. Sebaliknya, karena Allah yang Maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Insyaallah. Lanjut. Terbocah. Kalau kata Habib Fahmi di rumah, terbocah sekate-kate. Masya Allah, ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal Allah wa yadlu minhu al-haq wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal, serahkan semua apa yang kita miliki, serahkan semua apa yang kita harapkan,
serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa orang yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Aikabihi, ya, Allah akan mencukupi daripada dirinya. Kalau kita udah jadi orang lemah, udah pasrah, jadi orang biasa, udah pasrah, syukuri apa yang ada, maka Allah akan mencukupi apa yang kita miliki, memberikan kecukupan. Itu tadi ya. Terus diantaranya memankan lahumal, diantaranya daripada perbuatan-perbuatan yang sangat jelek, orang yang punya harta tapi kikir, punya duit tapi pelit, falayaqul, maka jangan kikir, li'annal bukhul aniz zakah haram. Kikir daripada mengeluarkan zakat itu haram. Artinya orang yang enggak mau mengeluarkan zakatnya dosa, haram. Wal bukhlu anis shadaqat an-nawafil madhmum. Orang yang kikir mengeluarkan sedekah itu termasuk orang yang dicela. Dicela. Kikir mengeluarkan sedekah termasuk daripada orang yang dicela. Wa yanbaghi an yatawad billahi ta'ala min al-bukhul. Sepatutnya bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang ahli ilmu, untuk berhindar atau berlindung kepada Allah daripada sifat kikir. Tapi alhamdulillah ya, anak majelis Al-Khairiyah Ibnu Jindan enggak ada yang kikir, betul? Betul ya? Anak majelis ini enggak ada yang kikir ya? Betul? Betul enggak? Kita buktikan. Ya, Anto tadi dapat berapa agokan? Nah, Masya Allah. Ya, yang masuk 2000 semua. Masya Allah. Tuh, betul nggak kikir yang ada di kantong cuma 2000? Sengaja bawa 2000. Yang 100.000 disimpan di rumah. Betul nggak? Kata terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuda'in adwa min al-bukhl. Penyakit apa yang paling jelek daripada kikir? Yakni ayyu maradin yakunu asyaddu min al-bukhl. Tidak ada penyakit yang paling jelek daripada sifat kikir. Orang kalau sudah kikir paling jelek dah. Itu orang yang paling jelek. Ini Nabi yang ngomong. Orang yang paling penyakit yang paling parah adalah penyakit kikir. Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat kikir. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mampu banyak berbagi kepada sesama. Supaya kita mampu untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih lemah daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ada satu cerita nih, pengen cerita nih. Ada satu cerita, ada penggali kubur yang ada di salah satu daerah di daerah Arab. Ini tukang gali kubur udah puluhan tahun gali kubur. Suatu saat ada ibu-ibu ya udah tua datang ke kuburan itu bawa jenazah, minta tolong sama tukang gali kubur, tolong galikan saya kubur. Saya mengubur seseorang. Pas gali kubur, ini tukang gali kubur habis gali kubur, dia masuk ke dalam kuburan itu. Masya Allah, dia melihat istana yang luar biasa, melihat danau yang begitu bening, dia melihat tempat-tempat yang semuanya istimewa. Masuk kuburan melihat itu semuanya. Istana udah kayak di istana kita ini. Naik di kubur itu orang. Masuk dalam, Insya Allah dia senang, kiranya orang belum, artinya
Takjub, ini orang takjub. Akhirnya datang lagi nenek-nenek, bawa anak, bawa jenazah, minta tolong lagi, tolong balikan saya kubur. Digalikan lagi kubur, masuk ke kuburan yang kedua kali, melihat sama persis kayak yang pertama. Wisana luar biasa, pemandangan begitu indah. Pokoknya ini tukang gali kubur belum pernah melihat tempat yang lebih indah daripada yang ada di dalam kuburan tersebut. Sempurna semuanya, ada semuanya. Akhirnya karena udah 2 kali kejadian seperti ini tukang gali kubur penasaran. Tanya sama ibu-ibu ini yang datang bawa jenazah. Bu, ibu siapa? Saya bulan. Yang dikubur ini siapa, Bu? Yang pertama itu adalah anak pertama saya. Oh, apa kerjanya, Bu? Kerjanya apa di dunia? Kelakuannya apa di dunia? Yang anak pertama itu sangat cinta sama ilmu. Dia itu sehari-harinya menuntut ilmu, belajar ilmu ibadah, dapat ilmu diamalkan terus sampai akhir hayatnya, sehingga dapatkan balasan yang seperti itu. Luar biasa. Oh, Masya Allah, pecinta ilmu. Pecinta ilmu. Yang kedua, Bu, siapa? Yang kedua anak saya yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini apa kerjanya di dunia? Apa yang dia lakukan? Yang kedua itu anak saya orang kaya. Itu anak saya yang tanggung semua biaya kakaknya yang ahli ilmu. Dia yang mengeluarkan duit buat menuntut ilmu. Semua hartanya disedekahkan untuk ahli ilmu, untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, dia dapat derajat yang sama. Masya Allah. Ini tukang gali kubur melihat kejadian seperti itu dan diceritakan oleh ibu tersebut. Setelah dari itu berhenti dari tukang gali kubur, pergi cari keliling di kota tersebut, keliling cari guru untuk menuntut ilmu setiap saatnya. Nuntut ilmu, ada harta sedekah, nuntut ilmu, ada duit sedekah, nuntut ilmu, ada duit sedekah, sampai akhirnya dia menjadi salah seorang ulama yang tersohor di daerah tersebut, menjadi ulama besar. Masya Allah, udah jadi ulama, punya ilmu, punya kedudukan, punya harta yang banyak, dan dia tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan apa yang dia miliki. Masya Allah, jadi dua-duanya dapat. Ya, kita nuntut ilmu, kita keluarin sedekah. Kita nggak maksa kok, ya, maksudnya nggak maksa. Kalau punya duit 100.000 nggak maksa keluarin semua, ya, keluarin apa yang kita mampu, keluarin apa yang kita mampu, dan jangan pernah merasa rugi. Apa yang Anda keluarkan di dalam jalan akhirat itu tidak akan hilang, itu tidak akan pernah hilang. Pasti nih, mayoritas di antara kita kalau mau sedekah kadang-kadang masih mikir, betul kan? Kadang-kadang masih mikir, ya, biasa, wajar, sifat manusiawi. Tapi kalau itu kita lawan, oke lah. Kalau misalkan ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, waduh, masuk masjid Jumatan ini. 5.000 aja dah. Nggak apa-apa. Tapi besok-besok coba, ente coba yang 20.000, cobain yang 20.000, keluarin 20.000. Ikhlaskan, pasrahkan diri Anda kepada Allah, ikhlas. Ini masjid, Masya Allah, Baitullah. Oh, ini majlis taklim, ini tempat-tempat yang baik, insya Allah manfaat. Besok lagi biasakan lagi yang 50.000, yang lebih gede. Kalau udah terbiasa, nggak ada rasanya keluarin duit gede, nggak ada rasanya. Dan Anda akan merasakan betapa nikmatnya balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang Anda akan dapati. Bersabda, ciri-ciri orang yang munafik, yang di hatinya ada sifat usaha munafik itu ada 3 ciri. Ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia akan berbohong. Sebenarnya dia tidak melakukan hal ini, tapi dia berbohong untuk membuat orang lain bahagia. Dosa, munafik. Sebelum jadi dia bilang sekolah gratis, kerjaan gratis, buruh bahagia. Setelah jadi, dia seksa, dia tindas, dia tinggalkan rakyatnya di Solo. Naudzubillah min. Ngomong suka bohong, bicara suka
munafik. Satu sifat. Sifat yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Kalau janji dia enggak dapatin janji. Ingkar janji. Dia janji akan bahagiakan semua rakyat tapi enggak ada yang bahagia. Betul? Dia janji mana yang aku saya akan bikin semua rencana-rencana untuk jadi lebih baik tapi bohong. Mau lebih lain? Singkat aja. Yang tiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia khianat. Sudah suka bohong, janji ingkar janji, khianat, munafik. Kalau tiga sifat ini ada di diri manusia, maka dia munafik. Dia menindas, dia daripada apa? Dia selalu mengerjakan hal-hal yang mana tidak ada tuntunannya di Rasulullah SAW. Dia mengaku muslim, mengaku daripada iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, akan tapi dia munafik. Munafik, untuk bilang dari munafik ini tempatnya di apa? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang paling bawah, neraka yang paling luar biasa, yang paling panas. Neraka yang dikatakan apinya itu warna api sampai hitam. Padahal jahanam itu neraka yang paling ringan, paling nggak terasa bahasanya gitu. Tapi kalau kita masuk dengan sandal, kita yang masuk kaki kita, kepala kita muak, sudah seperti air mendidih. Itu neraka jahanam yang paling ringan. Bagaimana dengan neraka Hawiyah? Neraka yang mana diciptakan oleh Allah Taala untuk orang munafik. Janjinya manis sama sudah, kayak janji copet HP udah. Dia bilang kalau jadi saya akan membahagiakan rakyat akan bahagia, rakyat akan gak akan ada yang susah. Mana yang bahagia? Mana yang susah? Mana yang bahagia? Semuanya susah, gak ada yang bahagia sama sekali, betul? Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu orang yang mana dikatakan Rasulullah SAW, ayyuhal ra'in ghassara ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menindas, yang menginjak-injak daripada rakyatnya, maka dia tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita tunggu komando, betul? Kalau ada komando dari Imam Hasan turun, kita turun, betul? Siap turun. Siap Presiden Jokowi. Semua angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Tapi Habib Ali ngomong, ayo kalau yang nanti ada komando siap jihad, maka nanti sampaikan ke Rasulullah. Karena kita Habib Ali, kita akan sampaikan. Karena ini nggak boleh bungkam dari kebaliman, tidak boleh bilang dari kebaliman. Karena kalau kebaliman semakin ada, semakin menampung kebaliman demi kebaliman, maka yang ada Indonesia ini akan hancur, akan dikuasai oleh orang yang bukan penduduk Indonesia, akan dikuasai oleh orang yang dari orang luar, orang-orang yang mana dia tidak daripada apa pribumi asli Indonesia, dia jauh dari Indonesia, dia bukan asli Indonesia, tapi dia tujuannya akan membentuk Indonesia dan dia akan membuat Indonesia tertindas karena daripada apa kebaliman uang daripada apa harta-harta yang mana tidak ada di luar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak ada. Makanya tinggal tunggu komando. Kalau kata Habib Taufik itu ikuti komando ulama dan jihad, semua jihad umat muslim harus bersatu untuk menjadikan Indonesia bersatu. Indonesia tidak dijajah oleh daripada kaum asing dan asing. Karena sebab itu Indonesia akan Indonesia ini akan merdeka dengan sebenarnya merdeka. Sekarang ini merdekanya bingung. Tak tahu ini merdeka apa tak, belum tahu. Bunuh, ditindas, ini dipikir semua. Mau dipikir waktu itu NU, HIP, Risila dan lain-lain. Ini model apa? Ini bukan daripada apa? Indonesia ini bisa jadi seperti ini karena ada santri dan ulama. Indonesia gak akan jadi seperti ini kecuali karena apa? Karena doa, karena munajatnya para ulama, karena berjuang para ulama darah mana yang tersebut dari Indonesia. Tapi apa? Mana harganya Indonesia? Mana ulama gak dihargai sama sekali? Mana para pejuang kita gak dihargai sama sekali? Maka dia akan merusak daripada Indonesia dengan cara dia menindas rakyat Indonesia. Indonesia mau jadi apa sekarang ini? Indonesia mau menjadi apa? Sudah hancur seperti ini. Di mana-mana pecah, presidennya lari.
Ahli pulang kampung ke Solo. Ini makanya kalau kata anak baca di caption di Instagram, mau yang siap bantu pemerintah Indonesia, siap hancur pemerintah Indonesia, semua